Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontraterorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Gimana weekend ini? Di rumah aja atau sedang keluar kota? Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi di edisi Sabtu. Sebagaimana yang sudah kita rintis sejak minggu lalu, setiap Sabtu kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang hangat dibicarakan sejak hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, hari ini Sabtu Review edisi 21 November. Dari file atau data yang kami kumpulkan, tampaknya hanya ada satu topik besar yang jadi pembicaraan utama hari seminggu ini, yakni tentang pemeriksaan dan pengusutan dugaan tindak pidana dalam acara kerumunan Maulid Nabi dan pernikahan Putri Habib Rizik Syihab. Kepolisian kemarin meminta keterangan hari Selasa Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Pak Anies juga hadir memberikan klarifikasi hampir 8 jam mungkin, 8 jam, sekitar 8 jam. Nah, gimana menurut teman-teman peristiwa kemarin itu? Apakah menurut teman-teman ada tindak pidana atau enggak di situ? Tentu yang bisa menentukan nanti pihak kepolisian, Dan kita melihat di beberapa hari ini pro kontra tentang kegiatan itu sangat dominan di media sosial. Memang yang sangat disayangkan memang adalah kerumunannya sebenarnya, bukan acaranya, tapi kerumunan yang terjadi di acara itu yang kemudian jadi protes. Ada unsur ketidakadilan begitu kata sebagian yang lain. Tapi bagi teman-teman yang pro acara itu mengatakan, kenapa yang di kampanye pilkada tidak diusut, Teman-teman, saya melihat ada indikasi perpecahan di medsos perpecahan dalam tanda petik, yang sebenarnya sangat disayangkan, karena kan kita sudah berdamai sebenarnya sejak Pilpres itu kan. Pak Prabowo juga sudah jadi Menteri Pertahanan, sudah tidak ada lagi kubu-kubuan, sudah cukup lumayan lah kita kompak menghadapi corona. Dan sekarang tiba-tiba lagi ada bibit-bibit pertikaian baru. Sebatas sebagai anggota netizen juga, saya menghimbau kenapa tidak kita akhiri pertikaian atau perpecahan di medsos ini. Dalam konteks penegakan disiplin corona, saya setuju dengan kepolisian untuk dilihat apa benar ada unsur-unsur pidana di situ. Dan kalau tidak ada unsur pidana, harus disampaikan kepada masyarakat. Penegakan hukum itu sudah selayaknya adil bagi siapa saja. Tapi problemnya adalah peraturannya harus jelas. Adakah peraturan yang sangat clear dan jelas yang mengatur tentang tidak boleh ada kerumunan? Apa nama peraturannya? Nah, apakah itu di level Perda atau di level yang lebih tinggi? Itu harus fair dan harus tegas, Kalau memang ada aturan, apakah aturan itu sudah ditegakkan atau belum? Nah, supaya kemudian semuanya kembali kepada mekanisme demokrasi dan penegakan hukum.
tidak kembali kepada hukum medsos, rimba medsos ya. Siapa yang paling banyak suaranya di medsos kemudian yang diikuti. Saya kira kalau itu yang terjadi ya Indonesia akan setback kembali ke konflik-konflik di internal masyarakat. Sungguh kita menginginkan, kita sebentar lagi kan tinggal 1 bulan ini 2020, kita menginginkan Indonesia yang damai, melewati akhir tahun ini dengan baik, walaupun sangat sulit tahun ini. Di era pandemi ini sulit sekali, banyak teman-teman yang mengeluhkan bisnisnya terganggu, pendapatannya berkurang, bahkan di PHK, tidak dapat kerjaan. Nah, di hari-hari sulit ini tentunya saya mengajak teman-teman untuk yuk bersatu lah. Mari kita bersatu, cari persamaan. Kalau kita mencari perbedaan, pasti akan ada terus. Karena toh kita semua sama manusia biasa. Pasti akan banyak perbedaan. Tetapi para founding father kita kan memesan pada kita agar mencari persamaan. Bhinneka Tunggal Ika itu mensyaratkan kelegowoan dari semua pihak. Semua pihak untuk kemudian menurunkan egonya dan sama-sama berpikir tentang masa depan bangsa yang lebih baik. Nah, Indonesia yang lebih baik di masa depan, Indonesia yang tangguh bisa bertahan menghadapi pandemi corona, Indonesia yang kompak, Indonesia yang solid, yang satu musuhnya adalah keterbelakangan, musuhnya adalah kemiskinan. Itu yang kita harapkan, kita lawan bersama-sama. Satu visi masa depan Indonesia maju, apapun agamanya, anak-anak Indonesia berhak untuk maju, untuk cerdas, untuk mendapatkan peluang yang sama, untuk menjadi orang-orang yang terbaik di bidangnya. Juga agak disayangkan juga ya, kita melihat ada dalam tanda petik ini TNI mulai diseret-seret gitu ya. Saya mohon kepada bapak-bapak di jajaran Mabes TNI, mohon lebih bijaksana, mohon lebih mengendalikan diri, karena saya khawatir kalau kemudian terpancing maka bisa ditarik ke politik praktis yang sama sekali kita tidak harapkan itu. TNI berdiri di atas semua golongan. TNI merah putih, Panglima TNI sudah menegaskan itu. Jadi insya Allah TNI akan tetap bersama semua warga bangsa, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya. Jangan sampai ada upaya pihak-pihak tertentu yang menarik-narik TNI, yang memprovokasi atau mengadu domba di internal TNI. Percayakan pada pimpinan TNI, sanksi-sanksi yang sudah diberikan saya yakin juga sudah sangat terukur dan sesuai dengan aturan undang-undang. Ya, saya kira Sabtu review kita hari ini cukup serius ya. Moga-moga teman-teman berkenan. Ini hanya sekadar curhat, mengungkapkan perasaan juga yang cukup cemas dengan situasi medsos seminggu terakhir ini. Moga-moga semua pihak menahan diri dan berpikir yang positif, yang lebih baik untuk masa depan Indonesia bersama menuju 100 tahun Indonesia, 25 tahun lagi 100 tahun Indonesia. Nah, menutup Sabtu review ini saya rekomendasikan satu novel, Hell Week. Ini ditulis oleh Yogi Nugraha. Saya sudah baca novel ini. Terima kasih Yogi yang udah kirim novelnya ke saya. Novel ini novel fiksi, bercerita tentang seorang agen Badan Intelijen Negara yang membongkar sindikat internasional yang mengobok-obok Papua. Keren ini Yogi nulisnya. Jadi dia cukup detail dan sangat memahami beberapa istilah-istilah khas intelijen. Saya rekomendasikan buat subscriber Spy Master, teman-teman sobat YouTube Ridwan Jogja untuk membaca Hell Week. Baiklah, itu saja review kita hari Sabtu ini. Tetap sehat teman-teman,
jaga kesehatan diri sendiri, jaga kesehatan keluarga. Salam yang terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih. Salam intelijen.